Sangat-sangatlah rugi kalau orang keluar dari Nahdlatul Wathon dan meninggalkan ajaran dan warisan Nahdlatul Wathon yang diwarisi oleh pendirinya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid sebagai pahlawan nasional Nusa Tenggara Barat. Kenapa kami mengatakan rugi orang yang keluar dari Nahdlatul Wathon? Kami mengatakan demikian karena ulama-ulama dari Mekah Al-Mukarramah pun mau menjadi warga Nahdlatul Wathon. Karena ulama dari Mekah Al-Mukarramah pun, Masya Allah, datang ziarah ke Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh agar diakui, agar direstui, agar diridhai menjadi warga Nahdlatul Wathon. Lalu kita orang-orang yang awam ini, lalu kita orang yang bodoh ini, mau keluar dari warga Nahdlatul Wathon, tentu rugi dan sangat rugi. Tentu itu bahaya menganggap diri kita lebih hebat daripada ulama-ulama yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Apa kita lebih hebat dari sang profesor, sang doktor, sang Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani? Seperti yang diceritakan oleh masyayikh Tuan Guru kita di Ma'had dulu. Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi, guru kami di Mekah Al-Mukarramah, datang ziarah ke Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Tujuannya dan niatnya adalah agar beliau diizinkan, direstui menjadi warga Nahdlatul Wathon oleh pendirinya, guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Lalu kita yang kece-kece ini, lalu kita yang merek-merek ini, lalu kita yang awam-awam ini, mau keluar dari Nahdlatul Wathon, sangatlah rugi. Masa kita lebih hebat dari ulama Mekah? Ulama Mekah mau menjadi warga Nahdlatul Wathon, lalu kita orang Lombok mau keluar jadi dari Nahdlatul Wathon. Nauzubillah, summa nauzubillah. Sangatlah rugi orang tersebut. Dari itulah kepada saudara-saudari kami, para santri-santriwati kami, dimanapun kalian berada yang mendengarkan kami, silahkan jangan sama sekali mau keluar dari organisasi Nahdlatul Wathon. Ulama dari Mekah mau menjadi warga Nahdlatul Wathon, lalu kita mau keluar, nauzubillah, summa nauzubillah, rugi kita. Mudah-mudahan adik-adik kami, mudah-mudahan semua murid Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh terus menerus menambah keyakinannya, terus menerus menambah keikhlasan dan keistiqomahannya agar menjadi warga Nahdlatul Wathon dari dunia sampai akhirat, sampai kita masuk surga bighairi hisab. Demikian juga orang yang meninggalkan warisan-warisan, kebiasaan-kebiasaan, ajaran-ajaran yang diajarkan oleh pendiri Nahdlatul Wathon. Rugi juga orang yang meninggalkan. Rugi orang yang meninggalkan ajaran Nahdlatul Wathon, tradisi Nahdlatul Wathon. Karena ajaran-ajaran Nahdlatul Wathon tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran. Tidak ada yang bertentangan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Justru apa yang Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh lakukan, itu semua berdasarkan Al-Quran, itu semua berdasarkan Al-Hadis, ma'ruf dan maklum bahwa beliau adalah tidak diragukan lagi tentang keulamaan dan kewalian beliau. Al-ulama warasatul anbiya. Tentunya para ulama-ulama lah yang mewarisi ilmu-ilmu para nabi, sehingga karena ulama menjadi pewaris ilmu nabi, apa yang beliau lakukan, apa yang beliau ajak kita sebagai warga Nahdlatul Wathon tidak akan piwal dengan Al-Quran, tidak akan piwal dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari itulah di bulan Syawal, Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, di bulan Syawal pendiri Nahdlatul Wathon, di bulan Syawal pahlawan nasional Nusa Tenggara Barat mengajak kepada kita melakukan halal bihalal. Karena melalui halal bihalal ini merupakan ajang untuk kita saling memaafkan atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Bagi orang yang keluar atau meninggalkan ajaran Nahdlatul Wathon, sama halnya dengan meninggalkan ajaran Al-Quran, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti di bulan Syawal kita diajak oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh untuk melakukan halal bihalal, karena halal bihalal ini sebagai ajang untuk kita saling memaafkan, karena orang yang memaafkan itulah orang-orang yang akan masuk surga bighairi hisab.
sesuai dengan sesuai dengan doa guru besar kita di setiap pengajian. Selalu beliau awali dengan doa, mudah-mudahan kita semua masuk surga bighairi hisab. Bukan hanya doa dari guru besar kita, tapi beliau juga mengajak kita halal bihalal, karena melalui halal bihalal lah kita bisa saling memaafkan. Orang yang saling memaafkan, itulah yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk surga bighairi hisab. Dalam hadis dijelaskan, salah satu man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahullahu aljannata birahmatih. Apabila ada pada orang tersebut 3 hal, maka orang itu dijanjikan oleh Nabi masuk surga bighairi hisab. Pertama adalah tu'ti amman haramaka, kita memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Yang kedua, watasilu amman qata'aka, kita sambung tali silaturahim dengan orang yang memutuskan tali silaturahimnya dengan kita. Dan yang ketiga, wata'fu amman zalamaka, memaafkan orang yang pernah menzalimi kita. Melalui halal bihalal, al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh bisa mengajak kepada warga Nahdlatul Wathon untuk mengamalkan 3 yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi. Mudahan kita semua termasuk orang yang masuk surga bighairi hisab, termasuk orang yang yakin, ikhlas dan istiqomah. Banyak orang yang yakin kepada Nahdlatul Wathon, banyak yang ikhlas berbuat untuk Nahdlatul Wathon, tapi tidak semua orang istiqomah menjadi warga Nahdlatul Wathon. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang yakin, ikhlas dan istiqomah menjadi warga Nahdlatul Wathon dari dunia sampai akhirat, masuk surga bighairi hisab. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang yakin, ikhlas, istiqomah terus menerus menjaga, memajukan, melestarikan warisan dan ajaran-ajaran Nahdlatul Wathon yang merupakan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ala mazhab imam kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Mudah-mudahan itu terrealisasi, amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian, dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.